Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Pak Dedi, SMK Negeri 4 Jakarta, pada channel Ruang Kelas Pak Dedi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi pada PSRT, penerapan sistem radio dan televisi, tentang catu daya tegangan rendah dan catu daya tegangan tinggi pada pesawat televisi. Pada pesawat televisi, yang dalam hal ini adalah televisi tabung CRT, catu dayanya digolongkan menjadi dua bagian, yaitu catu daya tegangan rendah dan catu daya tegangan tinggi. Apa yang maksud dengan rendah? Ya, sebetulnya dikatakan rendah bukan berarti tidak berbahaya ya, karena rendah di sini ada baik TV warna maupun televisi hitam putih, sama-sama mempunyai digolongkan menjadi catu daya tegangan rendah dan tegangan tinggi. Pengertian tegangan rendah dan tegangan tinggi ini adalah di televisi ada dua penghasil sumber tegangan yang dapat menghasilkan tegangan rendah dan tegangan tinggi. Pada catu daya tegangan rendah itu menghasilkan 12 dan 18 volt. Ini untuk bicara TV hitam putih ya. Untuk tegangan tinggi di televisi ada rangkaian pembangkit dengan catu daya bertegangan tinggi dengan menghasilkan tegangan 11 kV untuk TV hitam putih, 20 kV buat televisi warna 14 in ya. Kalau dia lebih dari 14 in, 29-30, itu bisa mencapai 40 kV ya. Kemudian ada 200 sampai dengan 1 kV, ada 300 sampai dengan 3 kV. Ini adalah tegangan-tegangan yang ada pada pembangkit tegangan tinggi pada pesawat televisi. Ini adalah besarnya tegangan yang dihasilkan dari kedua catu daya tersebut. Kemudian asalnya dari mana gitu ya. Tegangan rendah pada pesawat televisi, baik televisi hitam putih dan televisi warna, itu dihasilkan dari rangkaian catu daya. Untuk televisi hitam putih biasanya masih menggunakan sistem catu daya linier. Sistem catu daya linier adalah satu sistem catu daya yang konvensional yang masih menggunakan transformator step down, kemudian ada rangkaian rectifier, 4 buah dioda penyiar, 1 buah kapasitor filter, dan 1 buah rangkaian regulator. Pada TV hitam putih, tegangan rendahnya diperoleh dari catu daya linier dengan menghasilkan tegangan antara 12 sampai dengan 18 volt. Ya, beberapa TV malah 11,5 volt ya. Tegangan ini 12 volt biasanya untuk semua rangkaian yang ada di televisi hitam putih ya. Mulai dari tuner, kemudian sampai EF amplifier, video detector, video amplifier, video driver, bagian sound. Sound kadang-kadang butuh tegangan 18 volt ya. Sound butuh tegangan 18 volt. Ini juga kadang-kadang bagian horizontal butuh tegangan 18 volt. Termasuk filamen ya, catu daya linier. Nah, untuk televisi berwarna, tegangan rendahnya, catu daya dengan tegangan rendah itu didapat dari catu daya dengan jenis SMPS. Jadi kalau di TV hitam putih masih banyak menggunakan catu daya linier, kalau di televisi warna sudah menggunakan SMPS. Kenapa TV warna pakai SMPS? Karena kebutuhan tegangan pada televisi warna lebih banyak, lebih bervariasi lagi. Ya, dia butuh tegangan 5 volt, ada 12 volt, 30 sampai dengan 180, ada 140 ya. Ada 33 volt, nah 30, 33 ya. Jadi ini tegangan 5 volt biasanya untuk memori IC digital ya. Kemudian 12 volt ini universal, bagian suara, biasanya bagian chroma, bagian EF dan lain-lain. 30 volt juga ini digunakan buat tuner, biasanya untuk penalaan, sistem penalaan mencari gelombang UHF. Dia membutuhkan tegangan scanningnya adalah 30 volt. 108 volt ini membutuhkan tegangan untuk ke horizontal dan ke RGB output, dia membutuhkan tegangan yang 180 volt. Jadi catu daya pada pesawat televisi itu ada penyedia tegangan rendah dan penyedia tegangan tinggi. Dari mana asalnya?
Untuk penyedia tegangan rendah, untuk TV hitam putih diperoleh dari catu daya linear, dan untuk televisi warna dapat diperoleh dari catu daya SMPS. Untuk tegangan tinggi yang 11 kilo, 20 kilo, dan 100 kilo ini diperoleh dari mana? Dia memperolehnya adalah dari horizontal output atau FBT EHT, ya. Jadi penyedia tegangan rendah untuk TV hitam putih adanya di catu daya linear, televisi warna adanya di SMPS. Untuk tegangan tinggi baik dari TV hitam putih maupun televisi warna, sumber daripada tegangan tingginya itu diperoleh dari FBT. FBT ini flyback transformator atau extra high tension, ya. Ini bagian di horizontal output, ya. Horizontal output diberikan ke FBT, nanti dia akan membentuk rangkaian inverter sehingga dia dapat menghasilkan tegangan 11 kV untuk TV hitam putih 14 in. Dia akan menghasilkan 20 kV untuk televisi warna 14 in, kemudian 200 sampai dengan 1 kilo, dan 300 sampai dengan 3 kilo. Ini adalah untuk screen grid dan fokus gridnya. Kemudian kalau sudah diperoleh, hasil daripada tegangan rendah dan tegangan tinggi ini akan diberikan kemana? Siapa yang membutuhkan tegangan rendah dan siapa yang membutuhkan tegangan tinggi pada pesawat televisi? Tegangan rendah yang 12 volt dan 18 volt tadi itu diberikan ke hampir seluruh rangkaian TV, ya. Di blok TV ada tuner, IF, filamen, bagian suara, bagian gambar, vertikal dan horizontal, dan lain-lain. Jadi semua blok ini membutuhkan tegangan rendah biasanya. Nah, siapa yang membutuhkan tegangan tinggi pada pesawat televisi, baik televisi hitam putih maupun televisi warna? Tegangan tinggi ini dibutuhkan oleh anoda CRT, ya, ini untuk menarik berkas elektron dari katoda ke anoda untuk membentuk fosfor. Anoda ini, tabung gambar, membutuhkan tegangan tinggi, ya. Nah, tegangan tinggi tadi diperoleh dari horizontal output atau dari playback, ya. Tegangannya tadi 11 kV, 20 kV. Jadi di televisi ada butuh tegangan rendah dan tegangan tinggi. Tadi asalnya dari mana? Kalau ini asal dari power supply, kalau ini asalnya dari horizontal atau FBT, untuk apa? Diberikan kemana rangkaiannya? Yaitu diberikan ke semua blok-blok TV untuk yang menyediakan tegangan rendah. Kalau bagian tegangan tinggi itu diberikan khusus untuk 3 rangkaian ini, ya. Ada anoda tabung gambar, ini membutuhkan tegangan paling tinggi, ya, 11 kV buat hitam putih, 20 kV buat televisi warna. Nah, catatan kita adalah catu daya televisi dibagi 2, ada rendah dan ada tinggi. Untuk TV hitam putih yang rendah diperoleh dari catu daya linear, menghasilkan tegangan antara 12 dengan 18. Untuk televisi warna diambil dari catu daya SMPS, tegangan outputnya lebih banyak, bisa 5, minimal 3, ya, bisa 5, bisa 4, ya. Nah, kemudian untuk penyedia tegangan tinggi itu TV hitam putih membutuhkan 11 kV dan TV warna membutuhkan lebih besar dari 20 kV tadi. Ini diperoleh dari EHT, ya. Oke, jelas ya. Jadi catu daya ada rendah dan tinggi. Yang rendah asalnya dari catu daya linear untuk TV hitam putih, untuk TV warna dari SMPS. Kalau tegangan tingginya baik TV hitam putih maupun televisi warna diperoleh dari bagian EHT. Tegangan yang dihasilkan adalah 11 kV buat hitam putih dan di atas 20 kV untuk televisi warna. Kita akan coba lihat pada bagian televisi hitam putih yang mana bagian catu daya bagian rendahnya. Kalau kita lihat di bagian televisi itu ada bagian yang dekat dengan colokan AC cord, ya, dari power on off TV. Di sini ada 4 buah dioda. Ciri-cirinya dari trafo dulu, ya. Trafonya nggak dilihat di sini, trafonya di luar TV hitam putih. Di luar trafonya, kemudian dari trafo masuk ke sini langsung ke rangkaian ini, ya. Ada fuse-nya, jadi colok konektor di sini ada fuse-nya. Kemudian dari fuse langsung masuk disearahkan oleh 4 dioda ini. Jadi dari trafo dulu, ya. Dari AC trafo diturunkan baru masuk ke konektor sini. Ada fuse, ini ada 4 dioda penyiarah, ada kapasitor perata, ya.
Nah kemudian masuklah dia ke dalam transistor regulator. Ya di sini nanti ada pengaturan buat V regulatornya. Ini adalah bagian catu daya penghasil tegangan rendah pada pesawat televisi hitam putih. Bagian yang menyediakan catu daya tegangan rendah tingginya itu tidak jauh dari power supply dari tegangan rendah. Itu yang ada EHT-nya paling gampang. Ciri khasnya adalah ada playback-nya, ada EHT. Di sini ada kabel terminal buat anoda masuk ke cuk di anoda tabung gambar, ya. Nah di dekat playback itu selalu ada transistor yang di heatsink. Nah ini dia adalah horizontal outputnya, ya. Nah horizontal output dari mana? Dapat dari horizontal driver. Horizontal driver dapat dari mana? Dari osilator horizontal osilator. Jadi yang ada kumparan yang bisa dirubah itu H-hold biasanya. Ini untuk menstabilkan frekuensi horizontal di 15625. Ciri-cirinya ini pasti ada transistor dekat sini. Ini adalah horizontal osilator. Kemudian ada horizontal driver, ada trafo. Nah, jadi antara horizontal driver dan horizontal output biasanya dikopling dengan menggunakan transformator kecil, ya. Nah ini ciri-cirinya. Ini adalah bagian daripada catu daya tegangan tinggi, karena dari sinilah awalnya, dari osilator horizontal, kemudian horizontal driver di horizontal output. Di horizontal output ini tegangan akan terpecah menjadi dua. Satu masuk ke deflection yoke yang horizontal, kemudian satu akan diberikan ke EHT. Nah EHT inilah nanti merupakan prinsip kerjanya seperti transformator step up sesungguhnya. Jadi dia menaikkan tegangan sampai ribuan volt, sampai ratusan volt dari tegangan 12 volt dari catu daya ini, sehingga dia akan dapat memberikan tegangan tinggi tersebut ke anoda, kemudian ke screen grid dan fokus grid daripada pesawat televisi, gitu, ya. Nah bagaimana prinsip daripada penyedia tegangan rendah, ya? Cara kerjanya bagaimana? Ini adalah sebetulnya kita membicarakan catu daya tegangan rendah di TV hitam putih sama saja dengan membicarakan catu daya linear. Kita udah sering bahas ini, ya. Tapi di TV barangkali ada beberapa hal yang penting diperhatikan. Jadi blok diagramnya ada 4 seperti biasa. Ada transformator sebagai penurun tegangan AC, kemudian dioda rectifier adalah sebagai pengubah dari AC menjadi DC, kemudian diratakan oleh safe filter, kemudian distabilkan oleh rangkaian regulator. Di TV hitam putih begini saja, mirip dengan catu daya amplifier seperti biasa. Yang membedakan adalah sebelum diberikan ke bagian regulator ada tegangan AC, tegangan DC sebelum diratakan. Ini biasanya diberikan ke rangkaian video output atau bagian vertikal. Kadang-kadang ada bagian suara yang membutuhkan tegangan di atas 12 volt. 12 volt di TV itu diberikan ke filamen dan seluruh rangkaian blok seperti tuner, IF amplifier, video detektor dan lain-lain. Cara kerjanya adalah tegangan AC ini switch buat on off, masukkan tegangan AC, kemudian tegangan AC 220 volt masuk dari jala-jala PLN oleh transformator, kemudian diturunkan menjadi 15 volt biasanya, ya, keluarannya 15 volt AC. Setelah itu dia akan ratakan oleh si dioda menjadi tegangan DC yang belum rata, tegangannya menjadi 18 volt, ya, setelah diratakan. Karena ini adalah efektifnya, ya, maka tegangan DC yang setelah diukur adalah akar 2-nya, ya, sekitar 15 akar 2, ya, lebih tinggi. Nah kemudian dia akan diratakan oleh kapasitor filter menjadi rata, ya, tapi dia belum rata sekali, ya, masih ada faktor ripple-nya. Nah ini tegangannya 18 volt. Tegangan ini tadi dibutuhkan oleh, kadang-kadang ada bagian video output dan suara membutuhkan tegangan 18 volt. Nah kemudian tegangan itu distabilkan, ya, untuk rangkaian seperti IF amplifier, tuner terutama, dia harus membutuhkan tegangan yang stabil. Karena tanpa tegangan stabil menjadi penangkapannya nanti dia tidak akan stabil, ya. Jadi
pemancar yang kuat, pemancar yang lemah. Akibatnya dia bisa tidak semua gambar itu menjadi bagus kalau dia tegangannya tidak stabil. Kita ketahui tegangan PLN adalah salah satu sumber tegangan yang buruk ya. Dia bisa berubah-ubah tergantung pada situasinya. Menurut catatannya 220 volt, tapi bisa saja tegangan itu bisa turun atau naik siang atau malam. Biasanya bagi kita di Jakarta ini, Bekasi ini Jakarta ya, sering kota-kota besar itu tegangannya tidak begitu stabil, sehingga setelah dipasangi regulator akan terdapat tegangan 12 volt. Jadi kalau dimasukkannya 18 volt, tegangan keluaran regulator adalah 12 volt yang rata dan stabil. Walaupun dia di sini mengalami perubahan-perubahan, tapi tegangan outputnya di regulator itu tetap dijaga stabil. Itu barangkali cara kerja daripada pembangkit atau catu daya tegangan rendah pada pesawat teleskop hitam putih. Kita akan lihat ini blok diagramnya. Contoh rangkaiannya adalah ini saya ambil dari televisi Telesonic ya, 14 in hitam putih. Jadi rangkaiannya seperti ini saja. Jadi kalau di TV hitam putih itu ada masukan, ada saklar untuk 110/220 ya, walaupun tegangan udah 220 tapi masih ada aja di TV itu dilengkapi dengan fasilitas buat 110/20. Kemudian dia ada saklar, sekali on dia akan 2 kali on. Jadi maksudnya double SPDT ya. Jadi sekali on ini juga on, maka tegangan AC akan diturunkan ya oleh trafo. Kemudian dia masuk ke kapasitor, akan disearahkan ya. Kemudian setelah dia menjadi searah, dia akan diratakan oleh C901. Jadi begitu dia on, fungsi transformator adalah untuk menurunkan tegangan AC ya. Tadi dari 220 menjadi 15 volt AC, kemudian dia searahkan. Setelah di sini menjadi tegangan 18 volt. Nah, 18 volt itu masuk ada fuse, dia biasanya ke B3 ya. Nah, B3 inilah yang saya katakan kalau di Telesonic itu bagian power supply 18 volt ya. Kemudian ini masih belum stabil ya, baru sudah DC saja. Kemudian masuklah dia ke dalam rangkaian regulator. Ini kontrol stabilisatornya untuk menghasilkan tegangan stabil, ada Zener di 7,8 volt. Ini adalah buat mengatur regulasinya, jadi mau di berapa tegangannya ya, termasuk dikalibrasi nanti di video vertical size dan macam-macam. Tegangannya menjadi 11,5 setelah ada power regulator. Jadi setelah disearahkan, setelah menjadi tegangan DC, harus masuk dikontrol oleh pengontrol arusnya sehingga arus bisa keluar ke bagian output. Tegangannya 11,5 volt. Jadi penyedia catu daya tegangan rendah di TV hitam putih, dia menghasilkan 2 tegangan biasanya, yaitu sekitar 11 atau 12 volt dan 18 volt DC ya. Ini ini masuk ke terminal ini kaki filamen ya, kaki 3 dan kaki 4 untuk pesawat TV hitam putih adalah kaki filamen. Itu adalah proses catu daya tegangan rendah yang ada pada pesawat televisi hitam putih. Kita akan coba lihat catu daya tegangan tinggi televisi hitam putih ya. Cara kerjanya gimana? Ya dari horizontal oscillator diberikan ke horizontal driver, dari driver ke output. Jadi dia sebetulnya dari playback ya, dari EHT, FBT, playback transformator. Itu mendapatkan sinyal kotak 15625 dari rangkaian sebelumnya. Ini horizontal output, sebelumnya adalah horizontal driver. Antara horizontal driver dan output dia biasanya ada trafo tadi ya. Horizontal driver dapat sinyal dari osilator horizontal ya. Nah, sebetulnya dia memperkuat sinyal kotak ya. Diperkuat, ini dibalik pasangnya makin tinggi. Nah, dia FBT itu sebetulnya satu jenis transformator yang step up dengan jumlah lilitan primer lebih sedikit dan lebih banyak jumlah sekundernya, sehingga dari bagian horizontal inilah akan terjadi induksi dan disearahkan sehingga kita dapat menghasilkan beberapa tegangan. Untuk TV hitam putih 11 kV dia digunakan untuk anoda, 350 volt buat screen, 200 dia buat fokus grid ya. Ini. Jadi tegangan di sini adalah tegangan kecil 12 volt. Kita akan coba melihat rangkaiannya. Penyedia tegangan tinggi pada
penyedia tegangan rendah nih ya. Ini udah penyedia tegangan tinggi pada TV hitam putih ini. Ya. Nah, skemanya seperti ini. Ya. Ini adalah dari horizontal oscillator. Di horizontal oscillator nanti ciri-cirinya ada bagian, ini biasanya dari dalam IC, kadang-kadang dipakai transistor kalau di TV hitam putih. Yang jelas dia ada pengaturan horizontal out berupa lilitan. Jenis osilatornya sering pakai Hartley, dia 2L dengan 1 buah kapasitor ya. Ini ada horizontal driver. Kita jelaskan tadi antara horizontal driver ke horizontal output dia biasanya dikopling dengan menggunakan transformator. Jadi ini lihat transformator, ini osilatornya. Nah, ini driver, ini koplingnya, ini horizontal outputnya ya. Jadi saya gambarkan ini driver, trafo, ini adalah horizontal output, ini adalah playbacknya. Skemanya seperti ini ya. Ini driver diperkuat sinyalnya, di sini diperkuat lagi dan dibalik pasangnya sehingga di sini terdapat tegangan tinggi sudah masuk di horizontal output. Dia punya 3 fungsi sebetulnya. Di horizontal output itu pertama dia memberikan sinyal ke EHT, ke FBT untuk dinaikkan tegangannya. Yang kedua dia akan diberikan ke deflection yoke sebagai hook defleksi untuk menggerakkan bekas elektron ke kiri ke kanan, serta dia punya feedback balik ke bagian horizontal AFC ya, untuk kestabilan frekuensi daripada 15625 horizontal itu ada pengaturan automatic frequency control, itu membutuhkan feedback balik atau umpan balik ke dari bagian horizontal output. Nah, yang ke playback masuk ke sini, di sini 11,5 ya, 11 volt aja. Tapi setelah dia diinduksikan oleh FBT, ini adalah simbol daripada playback ya, maka tegangannya akan menjadi tegangan yang sangat tinggi ya. Di AC 11 kilo kemudian disarankan oleh dioda 506 menjadi 11 kV. Inilah yang akan diberikan ke anoda. Kemudian di lilitan yang lainnya ada penyarah dioda, dia dapatkan 350 volt ini ke G2 screen grid. Kemudian dia diturunkan lagi tegangannya ya lewat R dan C sehingga menghasilkan, disearahkan lagi, dapatlah dia 200 volt ke G3. Jadi bagian tegangan tinggi pada televisi hitam putih diperolehnya bukan dari adaptor, bukan dari power supply, melainkan dari kerjasama antara horizontal output dengan playback transformer yang membentuk seolah-olah seperti rangkaian inverter. Ada 7 dan 8 dari playback ini dibutuhkan oleh AGC. AGC itu adalah automatic gain control. Di televisi ada 2, ada RF AGC, ada IF AGC untuk mengatur gain penguatan sinyal menengah secara otomatis. Oke, kita masuk ke televisi berwarna. Ini adalah modul daripada mainboard utama daripada pesawat televisi warna. Kita akan coba kenali di mana sumber tegangan hitam putih, catu daya bertegangan rendah dan catu daya bertegangan tinggi. Kalau kita bisa identifikasi daripada rangkaian board ini adalah pasti RGB output, kemudian ini block tuner. Di bawah ini ada IC yang besar, ini adalah IC yang utama. Di sini ada chroma, kontrol proses, luminance sampai jadi RGB ada di IC ini. Nah, kemudian ini adalah biasanya bagian IC suara. Ya, dekat-dekat sini ada konektor LR biasanya ya. Nah, kemudian ini adalah panel depan ya. Ada program naik, program turun, volume, menu dan lain-lain. Nah, ini adalah penerima inframerah dari remote control. Kemudian ini adalah LED indikator, nyala kalau nyala TV. Nah, sisanya ini adalah pembangkit tegangan rendah. Jadi SMPS catu daya tadi, tegangan rendah daripada televisi warna ini diperoleh dari SMPS switching mode power supply ya. Kemudian yang ada playbacknya sama seperti di hitam putih ya, ini adalah bagian penyedia tegangan tingginya ya. Catu daya bertegangan tingginya adanya di playback, jadi dia bersebelahan saja, sebelahan ya. Sama di hitam putih dan warna, untuk penyedia tegangan tinggi diperoleh dari playback dan horizontal. Jadi di dekat playback ini pasti ada transistor 3 kaki atau flat MOSFET ya. Dia dikasih heatsink. Nah, berarti ini adalah horizontal outputnya. Dekat-dekat sini ada trafo ya.
nyebrang di sini biasanya, karena dia akan menuju horizontal oscillatornya biasanya dari sini. Inilah IC vertikal, tapi yang jelas ini horizontal output masuk ke playback. Nah, playback inilah nanti dia akan menghasilkan tegangan tinggi ya. Dia punya dua kabel. Kalau kita lihat dari playback ini, outputnya dia ini yang tegangan tingginya, tapi masih dia ada dua kabel lagi dengan ada dua pengaturan fokus dan screen ya. Kadang-kadang ada kontras di sini ya. Nah, ini dua kabel, tiga kabel ini berarti isinya semua tegangan tinggi. Kalau di TV warna, ininya adalah 20 kV 14 in ya. Ininya yang dari anoda adalah masuk ke tabung 20 kV. Kemudian yang masuk ke screen grid dan focus grid, ini adalah antara 300 dan 500 volt. Kadang-kadang sampai 1 kV, tergantung inci TV-nya ya. TV Jerman biasanya yang besar-besar ya, merek seperti Saba atau Metz ya, Louis dulu ya. Kalau TV-TV Jepang, Toshiba, Samsung, dia biasanya tegangannya dia tidak terlalu besar. TV Samsung Korea ya, Toshiba. Nah, ini yang playback, penyedia tegangan tingginya ya pada pesawat televisi. Kalau kita coba lihat lebih detail lagi, penyedia catu daya tegangan rendah pada televisi warna atau bagian SMPS, dia ada dua konektor dengan kabel 2 ya. Nah, yang pertama ini dua kabel inputnya. Ini dari on off langsung, biasanya dari AC code masuk on off langsung. Dekat sini pasti ada fuse ini ya. Ada fuse langsung masuk ke dioda bridge. Nah, ini dia. Jadi bedanya SMPS dengan catu daya biasa. Biasanya kalau catu daya biasa pasti dari AC code on off masuk dulu ke trafo. Kalau ini nggak, langsung ke dioda bridge. Dioda bridge disearahkan, kemudian diratakan langsung ke C. Jadi ini adalah penyearah RF rectifier bagian awal ya. Ini MOSFET-nya ya. Nah, dua terminal tadi, satu terminal dari AC code dan satu lagi dia terminal dari degaussing. Yang dekat ini pasti ada kotak hitam, namanya adalah PTC. Ini adalah EMI filter ya. Ada kumparan-kumparan, koil-koil ya. Electromagnetic interference filter ya. Jadi supaya dia tegangannya bersih ya, tidak dengan adanya TV ini nggak ada tegangan bocor yang bisa merusak ke rangkaian-rangkaian yang lainnya ya. Ini transformator ya, transformator high frequency. Ini switching ya, high frequency MOSFET ya, diputus-putus nyambung. Nah, biasanya dia dikontrol. Ini ada optocoupler nih, umpan balik ya, umpan baliknya. Nah, di mana dia punya ininya ya. Nah, kemudian outputnya tegangan rendah ini. Nah, disinilah keluar tegangan 140, 5 volt, 12 volt, kadang-kadang 5 volt. Ini ada 7805 satunya ya, ada 33 volt. Jadi ini sebagai penyedia tegangan rendah pada pesawat televisi berwarna. Kalau kita coba alokasikan ya, yang dekat dengan dengan colokan, ini adalah bagian SMPS-nya, berarti dia berfungsi sebagai penyedia tegangan rendah. Yang ada playback-nya dekat horizontal output, itu adalah sebagai bagian tegangan tinggi daripada pesawat televisi warna ya. Jadi ini tadi dua-duanya, ini dia saling bersebelahan. Kalau saya coba perbesar yang bagian bawahnya ini, saya perbesar ini ya. Kemudian bagian yang horizontal saya coba perbesar bagiannya. Ini adalah penyedia tegangan tinggi pada pesawat televisi berwarna ya. Saya ini yoke ya, ini yoke. Saya nggak ngelihat drivernya, nggak kelihatan di sini ya. Oh sorry, ini yoke nih. Ini depression yoke-nya ya. Dari horizontal kan ada yang ke yoke, dari vertikal juga ada yang ke yoke ya. Ini horizontal outputnya. Horizontal output inilah akan diberikan ke playback. Playback akan menyediakan tegangan tinggi. Ini dua kabel dari focus grid dan screen grid yang utamanya ada di sini. Oke, cara kerja SMPS sebagai penyedia tegangan rendah pada pesawat televisi warna. Dia mendapatkan supply dari 220 volt, kemudian dia akan menghasilkan tegangan rendah ya. Rendahnya ya kalau dipegang nyetrum semua ini ya. Jadi beda, penyedia tegangan rendah pada televisi hitam putih, catu dayanya adalah konvensional.
Konvensional itu artinya adalah masih menggunakan trafo, dioda C dan regulator, sederhana saja. Tapi untuk sistem penyedia tegangan rendah pada TV warna, dia menggunakan sistem SMPS. Ya, ciri-cirinya adalah masukan inputnya ada switch on off, dia ada EMI filter, ya, electromagnetic interference, kemudian dia ada PTC dan ada degaussing coil, ya. Kalau coba tadi saya coba gambarkan, ini yang input AC-nya, ya. Saklarnya tidak digambarkan di sini. Ini yang filter MI, EMI, ya. Kemudian ini yang PTC-nya, ini degaussing coil. Degaussing coil melingkar di tabung gambar. Nah, tegangan AC 220 volt ini akan langsung disearahkan. Beda dengan catu daya biasa. Pada TV hitam putih versi warna itu tegangan AC yang 220 volt langsung disearahkan oleh penyearah pertama. Jadi blok diagramnya itu ada 2 buah rectifier pertama, rectifier kedua, filter pertama, ada filter kedua. Nah, bedanya adalah yang ini adalah untuk tegangan tinggi dan frekuensi rendah, ya. Jadi apa bedanya penyearah rectifier 1 dan penyearah rectifier 2? Ini adalah menyearahkan, mengubah AC menjadi DC untuk tegangan yang tinggi tapi frekuensinya rendah. Kalau yang di rectifier 2 adalah justru terbalik, dia frekuensinya tinggi, tegangannya rendah. Ya, jadi DC filter 1 fungsinya untuk apa? Meratakan tegangan, ya, tinggi dari penyearah pertama dengan frekuensi rendah. Ya, masih 50 Hz. Nanti setelah lewat trafo ke sini di switching dengan high frekuensi, maka di sini akan terdapat frekuensi tinggi. Jadi dia punya 2 buah perata dan filter, 1 dan 2, 1 buah transformator high F frekuensi, makanya transformatornya berinterferit, ya. Kemudian ini adalah MOSFET biasanya sebagai high frequency switching untuk merubah tegangan DC menjadi AC kembali, tapi frekuensinya tinggi. Dia disulut oleh rangkaian PWM, pulse width modulation generator, ya. Dia akan bekerja disinkronkan oleh optocoupler. Jadi di sini setelah dia keluar, konsep ada feedback balik oleh rangkaian yang namanya optocoupler. Optocoupler ini bekerja berdasarkan optik. Dia punya 4 kaki. Kalau lihat di sini, ya. Ini bagian primernya, ini bagian sekundernya. Biasanya ini dioda, ini transistor yang mengadu, yang kembali ke inputnya, ya. Supaya apa? Supaya stabil, walaupun bebannya berubah-ubah, nanti keluarannya akan dijaga proses stabil oleh si umpan balik dari optocoupler ini. Jadi cara kerjanya adalah pertama tegangan masuk, kalau dia on langsung dipakai dulu buat ke degaussing coil beberapa saat, kemudian baru dia standby, kemudian tegangan AC ini akan langsung disearahkan. Jadi 220 volt kalau tadi diturunkan dulu oleh trafo, kalau di switching dia justru langsung disarahin. Dari 220 volt menjadi 300 volt DC. Kok dia naik tadi saya katakan? Karena kalau ini adalah tegangan peak to peak, ya, peak to peak, tapi kalau tegangan efektif adalah 220 akar 2, jadi sekitar 311an volt. Ya. Nah dia nih, kemudian setelah dirubah menjadi DC, dia ratakan. Ya, tapi tidak rata betul, masih ada ripple-ripple. Nah di sini dimasukkan ke trafo, ininya di switching, diputus-putus. Jadi tegangan ini seperti diputus nyambung sehingga dia bergetar, sehingga di sini akan menjadi ada pulsa kotak dengan frekuensi 40 kHz. Ya, jadi tegangan di sini masih DC, tapi kalau di sini sudah menjadi pulsa, ya. Nah, dia kerja di MOSFET ini disulut oleh rangkaian PWM, sehingga kalau dia putus nyambung akan terjadi induksi antara primer dan sekundernya, ya, sehingga di sini pun akan keluar juga tegangan, tapi dia lebih kecil, turun tegangannya, ya. Jadi kalau ini tinggi, tegangannya masih 300 volt. Kalau di sini berapa? Ya ada 100, ada 33, ada apa tegangannya. Nah setelah disearahkan nantinya, ya, di tegangannya, jadi ini besar, frekuensinya 40 kHz, tapi kalau sudah lewat dari transformator ini diturunkan. Jadi bedanya apa penyearah ini dengan penyearah tadi? Yang disearahkan di sini tegangannya tinggi,
220 volt tapi frekuensinya cuma 50 Hz. Tapi kalau di penjara kedua inputnya adalah tegangan rendah, paling dia 100-an volt tapi dia frekuensinya yang tinggi gitu. Ya, kemudian disarahkan oleh dioda sehingga kalau tegangan kotak ini disarahkan ya dia semakin rata ya. Nah, ini dia hasilnya, semakin rata 40 kHz nya. Beda ya, ini mesin kotak-kotak dia. Kalau ini dia sudah rata tapi dia masih bergerigi-gerigi ini. Nanti dia difilter oleh kapasitor kedua sehingga dia outputnya benar-benar rata dan outputnya banyak ya. Jadi penyedia tegangan rendah pada televisi warna dia menggunakan teknik switching. Tadi outputnya banyak, ada 140, ada 33, 24, 12, 5 volt, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2 gitu ya. Ya tapi jarang ada 2, minimal 3 atau 4 ya. 5 volt dia untuk rangkaian memori, 12 volt buat suara dan apa segala macam. Ya, 33 buat tuner biasanya, 140 ini buat horizontal output ya. Dan RGB output, ada yang 140, ada yang 180. Ini dia cara kerjanya secara diagram blok. Kalau cara kerja dari contoh rangkaiannya, ini saya ambilkan dari TV TCL ya, TCL 29 in ya. Nah, jadi ini masukannya nih, inputnya nih ya, masukannya masuk, kemudian dia ada filter MI tadi ya, MI. Nah ini dia masuk Sikring dulu, filter MI, kemudian ini adalah PTC, ini adalah simbol daripada the Gaussian coil. Jadi dia masuk, difilter, diambil dulu buat membersihkan layar, kemudian dia langsung dirubah menjadi tegangan DC. Jadi dari 220 nggak diturunin dulu, langsung disearahkan. MI-nya 2 kali ya, ada PTC juga. Nah baru setelah dapat dia tegangan DC-nya ya, setelah itu diratakan oleh kapasitor ini. Dia nilainya kecil tapi voltnya besar. Jadi setelah dia diturunkan, disearahkan, diratakan. Ini filter kedua, ini filter satu, rectifier 1, filter 1. Ini rectifier kedua di sini ya, dan filter 2. Ini CC ini adalah filter 2. Outputnya banyak, ada keluar 140, ada keluar 20, 33, ada keluar 12 volt di sini ya. Nah ini dia. Nah jadi setelah dia rubah kemudian diratakan, dia masuk ke trafo dulu sini jalurnya nih ke atas, masuk ke trafo. Nah masuklah dia di sini STR F65656 ini adalah MOSFET switching tadi ya, MOSFET switching. Nah ini dikendalikan oleh pembangkit PL. Nah ini tanpa feedback kayaknya ya. Di TCL ini dia tidak memiliki optocoupler ya, nggak pakai optocoupler ya. Nah dia feedbacknya dilakukan di sini. Jadi dia ini umpan balik, dia sulut lagi ya, pakai sistem STR dia. Jadi setelah dia di switching di sini ya, di sini akan terjadi tegangan DC yang sambung putus sehingga akan diinduksikan dengan frekuensi tinggi, dan di sini kembali akan disearahkan oleh masing-masing dioda ini. Kemudian dia akan menghasilkan tegangan DC yang rendah menurut TV rendah. Tapi bagian ini semua nyetrum di pesawat TV warna ya. Makanya ada tanda segitiga ini artinya hati-hati, waspada. Oh sorry, ada optocouplernya ya. Jadi dia lihat ini optocoupler dibikin separoh ya. Lihat 1-2-nya ini yang diodanya. Kemudian ini sebetulnya satu komponen nih ya. Jadi cara kerjanya gini, setelah disearahkan di sambung putus, diinduksikan, disearahkan, kemudian di tegangan 33 volt ini di mana nih 12 ya? Ya di 12 volt ya, di 12 volt itu diambil ke optocoupler. Optocoupler nanti dia feedbacknya ke sini, dia sulut lagi kembali untuk mengontrol PWM. Lihat di sini ya. Jadi setelah dia proses selesai di 12 volt itu diambil kembali untuk menggerakkan optocoupler. Dari optocoupler kembali masuk ke PWM generator ke ini supaya dia terjadi penstabilan. Kalau beban dia turun, langsung disulut ke sini makin cepat, frekuensi PWM makin cepat, dia akan dipercepat ininya, tegangannya dinaikin lagi gitu ya. Kalau tegangan terlalu naik, dia sini besar,
ini diperlambat. Jadi dia untuk memperoleh dengan teknik optocoupler ini membuat tegangannya menjadi lebih stabil. Itu bagian catu daya rendah pada pesawat televisi berwarna. Kalau bagian pesawat pembangkit tegangan tingginya ya hampir sama dengan televisi hitam putih. Jadi ini kalau kita lihat ini horizontal, ini playbacknya ya. EHT dapat sinyal dari horizontal output di driver oleh transformator, kemudian ini adalah horizontal driver. Ini dapat sinyal input dari osilator. Kalau di TV warna biasanya ini dalam bentuk IC ya. Jadi diberikan sinyal kotaknya dengan tegangan 140 tadi. Ini juga masih TCL 29 in. Jadi horizontalnya butuh dapat tegangan 140. Dia akan diberikan ke horizontal output. Jadi, sinyalnya mana? Ini masuk sinyal sini, dikuatin, diinduksikan lewat transformator, masuk ke basis transistor ini. Ini horizontal output, dia akan membangkitkan pulsa kotak untuk diberikan ke 3 tempat sebetulnya. Ya, 1 untuk EHT, 1 buat yok nih ya, buat yok ya, 1 buat yok nih. Yang ini jalurnya nih, seret naik ke atas, cus. Nah, ini yok horizontal coil. Yang kedua adalah ke playback dari sini, seret masuk sini. Yang kedua, ya, ini dia nih, ini 10 nih. Tuh dia dari kolektornya ya, nah, masuk dia ke sini. Yang ketiga dia umpan balik dia ke bawah nih. Nah, ini yang ke bawah ini larinya nanti ke bagian HFC biasanya, ya. Nah, sehingga dari playback inilah nanti tegangannya akan diinduksikan, ya, sehingga dia dapat menghasilkan tegangan EHT extra high tension. Ini yang besarnya tadi 20 kV. Kalau 29 ini bisa 40 kV dari extra high tension. Kemudian dari kaki fokus dan screen ini menghasilkan 2 tegangan ya, sekitar 400 dan 300 lari ke fokus dan screen grid. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan mengenai 2 bagian pada catu daya pesawat televisi, yaitu catu daya tegangan rendah dan catu daya tegangan tinggi. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Akhir kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.